Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Bapak Ibu saudara sekalian, sepekan penuh kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Di hari Sabat ini kembali kita datang kepada Tuhan, membawa seluruh hidup kita menjadi korban persembahan dupa yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, silakan berikan salam satu di antara yang lain di dalam kasih Kristus. Puji Tuhan. Sekarang dengarkanlah firman Tuhan. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri, menyerahkan ibadah ini dalam pimpinan pertolongan Tuhan. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Turunlah atas kita sekalian dan terimalah dengan penuh sukacita kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, dunia boleh berubah, bahkan segala sesuatunya bisa berubah. Tetapi kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Bahkan sampai saat ini, sampai detik ini, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Kalau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu.
katakan sampai detik ini Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami boleh melihat dan kami boleh percaya Tuhan, Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Katakan satu-satunya, satu-satunya pengharapan, satu-satunya pengharapan, satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sampai selama-lamanya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Sampai detik ini bahkan selama-lamanya Engkaulah satu-satunya Tuhan dan pengharapan kami. Haleluya, syukur, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Haleluya, syukur. Terima kasih Tuhan. Dunia boleh berubah, segala sesuatu bisa berubah, tetapi kami bersyukur memiliki Tuhan yang kasih-Nya, kuasa-Nya tidak pernah berubah dari sekarang sampai selama-lamanya. Bahkan sampai detik ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini, itu karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seberapa banyak kami yang hadir saat ini, Engkau memberkati setiap kami. Sehingga pulang dari tempat ini, kami pulang dengan membawa berkat, damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pagi ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mau memulainya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Tuhan pencipta langit dan bumi, tiada yang mustahil bagi Dia. Amin. Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada yang mustahil baginya. Oh tiada mustahil baginya. Gagah perkasa,
percaya kuasanya, kasihnya tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Amin. Dia Tuhan yang tidak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tidak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Amin. Tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Katakan Dia tak pernah gagal. Amin. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai dan jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Katakan sebab Dia Allah. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Katakan sebab Dia Allah. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Yesus Raja. Yesus Raja. Mari kita beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan kasih Tuhan. Saudara kan kasih Tuhan. Dia Tuhan yang ajaib. Amin. Dia Tuhan yang perkasa dan mulia. Ya. Sungguh Dia Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang hebat. Tuhan yang luar biasa. Dia sumber mujizat. Bahkan Dia membuat mujizat di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Biarlah kita boleh mengalami setiap mujizat-mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang
kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Di dalam kelemahan kita sempurnalah kuasa. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Yang membelah yang membelah laut, yang teduhkan. Yang undang Bapak Ibu Saudara sama-sama bangkit berdiri. Amin. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Yang membelah amin. Yang teduhkan, Dia sanggup untuk membelah laut, Dia sanggup untuk meneduhkan badai, Dia juga sanggup untuk meneduhkan badai hidup kita. Dia yang pegang hidup kita. Amin. Dan buka jalan dalam setiap persoalan hidup kita. Waktu selanjutnya kami serahkan. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Kami bersyukur Tuhan, tantangan apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini, bahkan di tahun yang baru ini, tidak membuat kami menjadi gentar, karena kami hidup di dalam Sang Pembuat mujizat. Pertolongan-Mu begitu dahsyat dan ajaib. Itu sebabnya kami rindu jalan-jalan hidup kami. Tuhan terus menopang kami, menguatkan kami, menghibur kami. Bahkan masih ada pengharapan yang sangat luar biasa. Itu sebabnya kami mau Tuhan firman-Mu meneguhkan setiap hati kami. Sehingga tidak ada kata putus harap
tidak ada kata putus asa. Tetapi kami percaya dan kami percayakan hidup kami sepenuhnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang akan mengurapi kami, Engkau yang akan memakai hamba-Mu. Perkenan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur mengawali tahun ini Tuhan sudah menyuguhkan satu perkara yang begitu dahsyat dan ajaib, sehingga tidak perlu membuat kita menjadi gentar. Oleh karena apa? Dia sang pembuat mujizat itu ada bersama dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin. Dia sang pembuat mujizat itu ada bersama dalam setiap langkah kehidupan kita. Dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, dalam hitungan jam, dalam hitungan hari, dalam hitungan minggu, dalam hitungan saudara bulan bahkan tahun. Kita bisa melihat penyertaannya itu sempurna adanya. Hari ini tema kita adalah mujizat dan pertobatan. Pasti saudara, setiap kita merindukan mujizat itu mewarnai dalam seluruh aspek kehidupan kita. Tidak hanya satu bidang tetapi seluruh aspek hidup kita. Kita merindukan hadirnya mujizat demi mujizat yang Tuhan perkenan lewat kehidupan kita masing-masing. Itu sebabnya sebelum kita lebih jauh, saudara-saudara, melihat mujizat dan pertobatan, kita akan melihat arti daripada kata mujizat itu apa menurut KBBI, saudara, edisi ketiga. Yaitu yang pertama adalah mujizat itu merupakan kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Sekali lagi, sebuah kejadian atau peristiwa, saudara, ya, yang ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Saudara dan saya tidak punya kemampuan untuk mencapai sesuatu yang di luar kemampuan kita. Mujizat menurut Wikipedia itu perkara di luar kebiasaan yang dilakukan oleh Allah melalui para nabi dan rasulnya untuk membuktikan kebenaran kenabian dan keabsahan risalahnya. Saudara, jadi ada peristiwa-peristiwa yang memang kita nggak mampu untuk bisa mencapai dan berada di titik itu. Dan itu memang bukan bagian saudara dan saya. Tapi dengan hadirnya mujizat, siapa pelakunya? Tadi dikatakan pujian terakhir, Dia sang pembuat mujizat. Nah saudara, ternyata Alkitab juga tidak hanya mengajarkan berhenti berkaitan tentang mujizat, tetapi juga mengajarkan tentang pertobatan. Bertobat itu apa sih saudara? Definisinya menurut KBBI, saudara-saudara, yang pertama adalah bertobat itu menyesal dan berniat hendak memperbaiki perbuatan yang salah. Yang kedua, kembali kepada Tuhan atau agama sebagai jalan yang benar, itu bertobat. Nah, hari ini lewat tantangan yang sedang kita hadapi, makin tahun tuh makin berat. Firman Tuhan berkata, jangan takut, jangan gentar untuk menghadapi dan melewati perjalanan di tahun ini. Firman Tuhan berkata, Yesus Kristus dia tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudara, hari ini kita akan lihat, kita akan bahas berkaitan tentang mujizat dan pertobatan. Di dalam Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-20 sampai yang ke-22, dalam konteks ini Yesus mengecam beberapa kota. Alkitab berkata, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota
perhatikan ini saudaraku, yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizatnya. Kemudian ayat yang berikutnya dikatakan, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, sebab jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Ayat 22 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Nah, saudara, dari pembacaan Matius pasal 11 ayat 20 sampai ayat yang ke-22 ini, kita akan mendapati beberapa hal yang sekarang ini menjadi pembelajaran yang sangat luar biasa. Siapa sih yang tidak merindukan mujizat? Setiap kita sekali lagi merindukan mujizat, itu enggak salah. Ketika kondisi kita sudah terjepit, kondisi kita sebenarnya sudah tidak ada jalan keluar, pintu sudah tertutup semua. Di situ masih ada pengharapan untuk kita bisa menikmati bagaimana kita bisa keluar dalam setiap himpitan dalam hidup kita. Mujizat ternyata masih Tuhan berikan kepada kita. Tapi dalam konteks ini, saudara-saudara, ada sebuah kota, sekalipun di situ dia paling banyak mengalami mukjizat demi mukjizat. Tetapi Tuhan berkata, kenapa Tuhan itu mengecam kota itu? Sehingga jangan sampai kita menjadi salah. Kita hanya berhenti mengharapkan mukjizat demi mukjizat, tetapi tidak ada pertobatan. Hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, saudara, merindukan mukjizat itu tidak salah. Tapi jangan sampai ketika mukjizat demi mukjizat terjadi, membuat kita tidak dekat dengan Tuhan. Atau dengan kata lain, makin banyak mukjizat ternyata bisa membuat orang hidupnya jauh dengan Tuhan. Tuh, masa ada toh Pak? Loh ada loh saudara. Jadi berakhir dengan kehidupan yang sangat tragis. Kalau dia bersaksi luar biasa, pertolongan Tuhan luar biasa, keajaiban Tuhan luar biasa. Tapi dalam titik tertentu, tiba-tiba dia sudah berubah arah. Tidak lagi hidup di dalam Yesus, tetapi hidup di luar Yesus. Padahal dulu kesaksiannya begitu banyak. Pertolongan demi pertolongan, mujizat demi mujizat dia alami. Tapi kenapa ya? Kok bisa berakhir dengan sesuatu yang tidak baik? Hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, sekali lagi tidak salah. Saudara, selama 1 bulan ini merindukan suatu mukjizat yang dari Tuhan. Tapi ingat, saudara, kenapa Tuhan mengecam beberapa kota yang di situ paling banyak terjadinya mukjizat. Yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang buta melihat, yang timpang, yang lumpuh, dia bisa berjalan. Tapi kenapa ya Tuhan kok mengecam? Ternyata Alkitab berkata, di situ mereka tidak bertobat. Saudara, yang pertama, saudara-saudara, bukan masalah berapa banyak kita itu terima mukjizat, tetapi berapa besar pertobatan yang terjadi dalam hidup ini. Baik sebelum atau sesudah mukjizat itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, sekali lagi saudara, bukan masalah berapa banyak kita terima mukjizat hari-hari ini, tetapi berapa besar pertobatan yang terjadi dalam hidup kita. Baik sebelum atau sesudah saudara dan saya mengalami, saudara, mukjizat. Perbandingannya dalam ayat yang kita baca tadi, Korazim dan Betsaida adalah kota yang banyak mukjizat, ngalami banyak mukjizat, tetapi di situ tidak ada pertobatan. Kalau Tirus dan Sidon itu ada mukjizat yang tidak sebanyak seperti apa yang dialami di Korazim dan Betsaida. Tetapi saudara, bedanya adalah di Tirus dan Sidon, itu ada pertobatan.
Sehingga Alkitab berkata pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada Korazim dan Betsaida. Jadi ternyata Tuhan itu lebih menekankan berkaitan tentang pertobatan. Ya, siapa sekali lagi orang yang tidak kepengen sekali lagi banyak ngalami mukjizat. Tapi ingat, saudara-saudara, Korazim dan Betsaida, mukjizat demi mukjizat mereka alami. Tapi tragisnya tidak ada pertobatan di dalam hidupnya. Hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, yuk sama-sama. Sementara kita mengalami mukjizat, tapi juga ada pertobatan yang ada di dalam kehidupan kita. Fokus yang kedua, tidak berhenti pada mukjizat, tapi pada buah pertobatan. Apa yang kita lakukan? Saudara-saudara, kita fokus tidak hanya berhenti pada sebuah mukjizat, tapi pada buah pertobatan. Orientasinya tidak berhenti hanya terjadinya mukjizat secara lahiriah, secara badaniah saja. Tetapi Tuhan berkata dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Yuk kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan apa? Pertobatan. Sekali lagi enggak salah. Bapak Ibu merindukan mukjizat demi mukjizat. Tapi ini juga tidak kalah pentingnya, saudara. Hasilkan dari buah pertobatan. Harusnya makin banyak mukjizat, buah pertobatannya itu makin besar. Sehingga ketika kita bersaksi, kita bercerita kepada orang, orang itu makin terkagum-kagum kepada Tuhan. Bukan terkagum-kagum hanya kepada mukjizatnya, saudara, tetapi dia terkagum kepada Sang Pembuat mukjizat. Itu beda. Kalau orang hanya fokus kepada mukjizatnya yang secara lahiriah atau badaniah, ada orang-orang yang ngalamin itu, tetapi dia tidak fokus kepada Sang Pembuat mukjizat, maka bisa berakhir dengan tidak adanya pertobatan. Tapi hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita, saudara, hasilkan buah pertobatan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa makin berbuah dalam hidup ini? Saudara, bagaimana kita makin bisa berbuah dalam hidup ini? Dalam Yohanes pasal 15, saudara-saudara, yang pertama, untuk kita bisa makin berbuah dalam hidup ini, yang pertama adalah dibersihkan. Katakan bersama-sama, dibersihkan. Katakan sebelah kiri, sebelah kanan, dibersihkan. Dibersihkan. Saudara dan saya bisa makin berbuah hidup ini, Alkitab berkata di dalam Yohanes, tidak ada cara yang lain, yaitu apa? Dibersihkan. Yohanes 15 ayat yang kedua B dan yang ketiga, Alkitab berkata, setiap carang yang berbuah, perhatikan saudara, yang sudah berbuah, Alkitab berkata, ya, itu dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Karena memang, ya, saudara-saudara, kita sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, seringkali kita lewatkan ini. Jadi yang sudah berbuah ini ternyata perlu dibersihkan. Jadi jangan bangga ketika kita banyak mengalami mukjizat. Tetapi banyak mengalami mukjizat, tetapi kita tidak mau makin dibersihkan melalui firman. Bahaya, saudara. Hidup kita makin berbuah, supaya semakin berbuah lebat. Alkitab berkata, yang sudah berbuah sekalipun, saudara-saudara, itu perlu untuk dibersihkan. Jadi izinkan Tuhan untuk tetap membersihkan hidup kita lewat firman demi firman yang kita dengar, kita hidupi. Yang sudah berbuah loh.
Saudara banyak mengalami mukjizat. Saudara banyak mengalami pertolongan Tuhan. Saudara banyak mengalami keajaiban Tuhan. Jangan berhenti di situ. Tapi tetap izinkan firman itu membersihkan hidup kita. Makin dibersihkan, hidup kita makin berbuah. Supaya kelak Tuhan tidak mengecam hidup kita. Nah, selama kamu hidup, kamu mengalami banyak keajaiban. Tetapi kamu menunjukkan buah pertobatan. Ternyata kita yang berbuah masih perlu untuk dibersihkan, 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 dibersihkan. Seringkali anak saya, si Chris itu ya, tiba-tiba ngomong, "Pak, bukannya kemarin itu baru dipel Papa?" Ya kadang saya ngepel 2 hari, tapi kadang sehari. Kan baru dipel kemarin Pak, kenapa kok dipel lagi? Saya bilang ada yang kotor. Sudah bersih, tapi ternyata ada beberapa sudut yang masih kotor. Oh perlu dibersihkan lagi. Gak masalah, bagi saya gak masalah. Saudara-saudara, hidup kita juga kayak begitu. Sudah banyak berbuah, sudah banyak perubahan dalam hidup kita, sudah banyak pertolongan dalam hidup kita, sudah banyak mukjizat yang kita alami, banyak keajaiban yang kita alami. Saudara, hal-hal yang kita tidak mampu kita bisa mencapainya karena Allah yang mengerjakan. Tetapi ternyata di situ kita pun perlu tetap masih dibersihkan supaya kita makin berbuah, 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 dan berbuah. Tetap dibersihkan. Jangan alergi ya ketika Tuhan membersihkan lewat firman-Nya. Jangan alergi ya ketika Tuhan membersihkan lewat Roh Kudus-Nya. Mungkin sudah bersih, tapi ternyata masih ada sudut tertentu. Mungkin kelewatan, orang lain gak ngelihat, tetapi saudara ngelihat. Mungkin anak saya gak ngelihat kalau di sudut tertentu, oh itu perlu untuk dibersihkan. Tapi saya ngelihat, makanya saya bersihkan. Tuhan juga kayak begitu. Orang berkata, "Pak, Anda sempurna hidupmu. Sepertinya aku tidak melihat cacat hidupmu. Engkau orang yang baik, engkau orang yang dermawan. Orang gak bisa ngelihat." Tapi tiba-tiba Tuhan, sisi dari Tuhan, nah ada sesuatu yang perlu aku bersihkan ya. Dan ketika dia peka, orang itu dia berkata, "Ya Tuhan, aku mau kau bersihkan." Orang gak ngelihat, tapi Tuhan ngelihat. Ketika bagiannya membersihkan, izinkan. Sebab apa? Makin berbuah, makin dibersihkan, makin berbuah, makin dibersihkan oleh Tuhan. Banggalah punya Tuhan yang sorotan matanya itu sangat tajam dalam hidup kita. Dia tidak menginginkan kita menjadi mempelai yang cacat pada waktunya. Saudara, jadi yang pertama dibersihkan. Walaupun memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Yang kedua, bagaimana kita bisa makin berbuah dalam hidup ini. Tetap hidup di dalam Tuhan. Ayat yang ke-5b, tinggallah di dalam Tuhan Yesus. Dan sebaliknya maka akan berbuah banyak. Sebab di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, ya jelas Alkitab berkata, tinggallah di dalam Yesus. Dan Yesus tinggal di dalam kita, maka akan berbuah banyak. Sebab di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jujur harus kita akui. Semua pencapaian kita itu bukan dari kita. Ketika kita ada di dalam Yesus, kita bisa berbuat sesuatu bersama dengan Tuhan. Pencapaian-pencapaian yang kita lakukan, yang bisa kita raih, bukan dari diri kita sendiri. Tetapi ada Tuhan yang bersama dengan kita. Sebab di luar Yesus Alkitab berkata, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kehebatan kita, keahlian kita, tidak menjamin sepenuhnya saudara. Tapi izinkan Dia yang bisa membuat sesuatu yang kita tidak bisa buat. Tapi Dia buat. Ketika kita hidup di dalam Dia. Saudara, bagaimana kita bisa makin berbuah dalam hidup ini? Tetap hidup
di dalam Tuhan. Roma 14 ayat yang ke-8 Alkitab berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah apa saudaraku? Milik Tuhan. Ayo katakan sebelah kiri sebelah kanan, milik Tuhan. Wow. Kalau kita menjadi milik Tuhan, punya potensi yang besar untuk kita bisa makin berbuah di dalam hidup ini. Untuk kita bisa mengalami banyak mukjizat, banyak keajaiban yang dirindukan banyak orang. Tidak semua orang bisa terima keajaiban itu, mukjizat itu. Tetapi tiba-tiba saudara yang mungkin tidak diperhitungkan, tiba-tiba terima anugerah Tuhan. Engkau mengalami keajaiban Tuhan, engkau mengalami mukjizat Tuhan. Kenapa? Karena saudara menjadi milik Tuhan. Engkau ada di dalam Tuhan. Saudara, akibat kita dibersihkan dan tetap hidup di dalam Tuhan. Saudara, akibatnya kita ini punya potensi, saudara, untuk terjadinya mukjizat itu masih berlangsung dalam hidup kita sampai hari ini. Hidup selaras dengan kehendaknya. Dan di dalam firman-Nya, mukjizat masih terjadi sampai hari ini. Ayat yang terakhir, saudara, di dalam ayat yang ke-7, ya, Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama firman ini. 3, 2, 1. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, apa? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan apa? Akan apa? Akan menerimanya. Akan menerimanya. Akan menerimanya. Untuk mencapai di titik itu, saudara dan saya perlu hidup selaras dengan kehendaknya dan di dalam firman-Nya. Ya, hiduplah selaras di dalam kehendaknya dan di dalam firman-Nya. Kalau itu terjadi, Alkitab berkata, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka kamu akan diberikan, maka akan diberikan kepadamu. Ketika firman itu tinggal di dalam diri kita, ketika kita juga tinggal di dalam Yesus, saudara, kabar baiknya, kabar gembiranya, apapun keadaan dunia saat ini, saudara dan saya, hidupmu dan hidupku masih punya potensi untuk engkau mengalami mukjizat Tuhan. Amin. Mungkin hari ini kita sudah berada di titik terendah dalam hidup kita. Pak, aku sudah gak bisa ngapa-ngapain, Pak. Tuhan berkata, kalau kita hidup selaras dengan kehendak-Nya, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam pergumulan saudara? Saudara perlu bertanya, bergumul. Apa ya Tuhan? Di balik yang saya alami, yang saya geluti, yang saya hadapi hari-hari ini. Apa kehendak-Mu Tuhan? Begitu saudara sudah klik, ngerti itu kehendak Tuhan, apa yang saudara harus lakukan? Dan engkau selaras hidupmu dengan firman, maka Tuhan berkata, nak, apa yang kamu minta, aku bisa memberi, nak. Tapi kalau tidak selaras dengan kehendak Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa diberi? Ya, minta saja mungkin kita sudah teriak-teriak, tapi kok nggak ada jawaban? Ya, makanya sering kali orang itu berputus asa kemudian ninggalin Yesus. Sepertinya Yesus kok tidak seperti yang dulu ya. Sekarang kok rasanya berlama-lama ketika dia menyatakan pertolongannya, menyatakan mukjizatnya. Akhirnya kecewa orang. Dan tidak sedikit, mereka akhirnya ninggalin Tuhan. Makanya Tuhan mengecam beberapa kota. Kenapa?
Walaupun di situ paling banyak terjadinya mukjizat, tapi tidak ada pertobatan. Mungkin di situ sedikit mukjizat, tetapi mukjizat yang dia alami mengakibatkan seseorang menjadi bertobat. Seperti Sidon dan di Sirus. Dia sudah lama mereka bertobat, sudah lama mereka berkabung. Dan tanggungannya akan lebih ringan pada hari penghakiman. Hari ini Tuhan mau sedikit memfokuskan hidup saudara. Tidak hanya berhenti mengejar mukjizat, tapi hasilkan buah pertobatan yang akan membuat hidupmu dan hidupku makin berbuah, makin berbuah, makin berbuah. Dan jangan alergi ketika justru makin berbuah, Tuhan makin membersihkan. Ada tujuannya. Tuhan ingin, Alkitab berkata dalam Yohanes pasal ayat yang terakhir di situ, Bapa dipermuliakan ketika apa? Kita makin berbuah banyak. Endingnya bukan mukjizatnya, bukan orang itu yang menjadi pusat perhatian, tetapi Bapa yang dipermuliakan. Bapa sang pembuat mukjizat itu yang menjadi fokus hidup kita dan menjadi fokus seseorang, sehingga kesaksian hidup kita boleh jadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudaraku. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat menikmati mukjizat demi mukjizat. Jangan putus asa. Tuhan masih sediakan. Hidup masih punya potensi untuk mengalami mukjizat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Satu pujian untuk kita. Saudara makin menikmati keajaiban Tuhan. Mukjizat Tuhan. Mungkin pagi hari ini Tuhan bisa nyatakan loh saudara mukjizat itu. Tidak harus nunggu sekian lama. Tapi hari ini pun, detik ini pun Allah bisa lakukan satu keajaiban lewat mukjizatnya. Ayo berdoa. Saya tidak ngerti saudara merindukan apa sih? Di tahun ini, minggu ini, hari ini, bulan ini. Engkau sedang merindukan sesuatu apa? Keajaiban apa, mukjizat apa yang sedang kau rindukan? Tuhan berkata, nak, apa yang kau minta, aku bisa beri. Kalau kita hidup selaras dengan kehendaknya dan di dalam firman-Nya. Naikkan pujian ini. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan mukjizat-Mu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Apa saudaraku? Ku percaya mukjizat. Mari bersama bangkit berdiri. Tiada yang mustahil. Dengan penuh iman naikkan pujian ini saudaraku. Haleluya. Izinkan Roh Kudus bekerja. Dia akan tunjukkan kuasa-Nya. Haleluya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan mukjizat-Mu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu.
tunjukkan kuasa-Mu, ku percayamu. Zizat Roh Kudus, Roh Kudus, bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu, ku percayamu. Zizat, tiada yang mustahil bagimu Tuhan, tiada yang sukar bagimu Tuhan. Oh, Engkau sanggup untuk menyatakan mukjizat demi mukjizat-Mu di tahun yang baru ini, di awal tahun yang baru ini Tuhan. Kami rindu Roh Kudus-Mu bekerja atas seluruh aspek hidup setiap kami. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, kami buka hati kami, bekerjalah, jamalah. Haleluya, tiada yang mustahil bagimu. Kami percaya mukjizat-Mu Tuhan, kami percaya mukjizat-Mu terjadi pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus, bekerjalah. Haleluya. Oh, haleluya. Roh Kudus akan bekerja dalam setiap hidupmu. Roh Kudus akan menjamah engkau, sehingga muncul benih iman, karunia iman muncul dalam hidupmu di awal tahun ini sampai akhir tahun ini, bahkan sampai selama-lamanya, supaya engkau tetap menikmati mukjizat demi mukjizat, keajaiban demi keajaiban. Jangan putus asa. Pagi hari ini pun Dia masih bisa melakukan itu, jauh melebihi apa yang kau pikirkan dan doakan. Izinkan Roh Kudus menyentuh hidupmu yang paling dalam. Berdoalah. Tuhan Tuhan berkata, apa yang kau minta? Dia berkata, aku akan memberilah. Jangan tunggu nanti saudara, tapi pagi hari ini anugerah, mukjizat, keajaiban Dia bisa kerjakan. Tidak peduli apa itu. Mungkin orang lain gak bisa ngelihat, tapi Tuhanmu ngelihat. Bagiannya akan Dia kerjakan dalam sepanjang hidup saudara. Hasilkan buah pertobatan. Engkau sudah bersih, tapi izinkan Roh Kudus lewat firman-Nya makin membersihkan, sehingga kau makin berbuah, dan mukjizat demi mukjizat terjadi, pelipat gandaan mukjizat dan keajaiban Allah. Haleluya. Jesus. Berdoa saudara. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami hari ini. Engkau telah tunjukkan bagaimana begitu besar mujizat yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, yang seringkali kami melupakan mujizat-mujizat-Mu yang justru telah kami temui setiap hari. Jantung kami berdetak setiap detik tanpa kami perintah, mengalirkan darah ke seluruh tubuh kami. Mujizat yang sungguh luar biasa.
oksigen yang selalu tersedia di sekeliling kami, sehingga kami bisa bernafas. Sungguh luar biasa mujizat-Mu Tuhan. Ampunilah kami yang selama ini sering tidak menyadarinya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah ingatkan kami pada pagi hari ini. Dan bagian kami selanjutnya adalah pertobatan-pertobatan hidup kami. Mari ya Tuhan, Roh Kudus-Mu terus Engkau tanamkan dalam diri kami, supaya setiap sudut hati kami semakin dibersihkan. Kami mau buka hati kami kepadamu ya Bapa. Kami mau jujur. Kami mau buka segala dosa-dosa favorit yang saat ini mungkin masih kami simpan. Dosa perzinahan, dosa kesombongan, dosa keserakahan, dosa kemalasan. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Mari Engkau bersihkan hati kami, supaya kami semakin berbuah sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa buat penyertaan-Mu sepanjang tahun 2024, dan kami percaya sepanjang tahun 2025 ini Tuhan, Engkau tetap menyertai kami. Segala puji syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Dipersilakan duduk saudara. Tuhan memberkati. Shalom Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus yang terkasih, berikut akan disampaikan beberapa pengumuman penting warta jemaat selama sepekan pada tanggal 12 Januari 2025 yang perlu kita perhatikan bersama. Diberitahukan kepada jemaat bahwa minggu depan, tanggal 19 Januari 2025, firman Tuhan dalam ibadah raya pertama dan kedua akan dilayani oleh Ibu Pendeta Mauliana dari Gereja JKI Keluarga Kerajaan Salatiga. Dukung dalam doa, hadir dan terimalah berkat Tuhan melalui pelayanan ini. Minggu ini, Minggu 12 Januari 2025, Bapak Pendeta Minggus Minarto Pranoto tidak berada di tempat. Berhubung memenuhi undangan pelayanan khotbah di Gia Bangsri, pukul 6:30 pagi sebagai pendeta konsulen. Mohon dukung dalam doa untuk pelayanan Bapak Pendeta Minggus. Tuhan Yesus memberkati. Dukung dalam doa untuk acara Persekutuan Abdi Kristus Bamaknas Kabupaten Kudus, yang akan diadakan pada hari Selasa, 14 Januari 2025, pada pukul 10 pagi, di GKMI Kalirejo Undaan Kudus. Menghimbau kepada seluruh pengurus dan anggota seksi beasiswa, untuk hadir dalam acara Persekutuan Doa Seksi Beasiswa, yang diadakan pada hari Minggu, tanggal 12 Januari 2025, pukul 10:30 siang, di ruang serbaguna lantai 1. Dukung dalam doa untuk acara Persekutuan Hamba Tuhan Daerah 3 Sinode GIA yang diadakan pada hari Senin, 13 Januari 2025, pada pukul 10 pagi, di GIA Purwodadi. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi majelis atau pendeta yang tinggal, atau ada di tempat. Dimohon kehadiran guru-guru Sekolah Minggu GIA Kudus dalam acara seminar pemaparan program dan kurikulum Superbook yang diadakan pada hari ini, Minggu, 12 Januari 2025, pada pukul 12 siang, di ruang serbaguna lantai 1. Telah dibuka pendaftaran penerimaan anggota Paduan Suara Anak GIA Kudus Jehovah Nisi, mulai hari ini. Mohon dukungan dan kerjasama para orang tua atau jemaat yang memiliki anak di sekolah minggu GIA untuk menyampaikan informasi ini. Khususnya bagi anak-anak yang rindu terlibat dalam pelayanan paduan suara anak di GIA Kudus, dengan mengikuti ketentuan dan memenuhi persyaratan yang ada. Bagi anak-anak yang berminat, silahkan hadir pada latihan perdana,
yang diadakan pada hari Minggu, 19 Januari 2025 pada pukul 10 pagi di ruang serbaguna lantai 1 dan akan diadakan seleksi. Informasi lebih jelas dan lengkap bisa dilihat di halaman Warta Digital atau elektronik. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mengikuti baptisan air yang diadakan pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025, silahkan mengikuti katekisasi yang akan dimulai pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 dan Kamis tanggal 6 Februari di ruang serbaguna. Berikutnya kelas katekisasi diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 5 sampai 6 petang. Bagi yang ingin dibaptis, segera mengisi formulir dan menyerahkan pas foto yang diperlukan kepada Pendeta Elisa atau ke sekretariat. Akan diadakan ibadah perayaan Natal bagi karyawan PT Hartono Istana Teknologi Kudus yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 jam 6 petang dengan pembicara Pendeta Minggus Minarto Pranoto dan dengan tema Bon es Olait. Akan diselenggarakan seminar studi Alkitab pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 pukul 7 malam di gedung GIA Kudus Ruang Serbaguna lantai 1 dengan tema bagaimana hidup sesuai firman Tuhan dalam pembahasan metode belajar mengenai quiet time dan mengajar atau berkhotbah yang mengena hati jemaat serta penerapan praktis firman Tuhan yang dilayani oleh tim pelayanan dari Gereja Wuraidel, Korea Selatan. Hadir dan ikuti acara ini. Mari hadir dan mengajak anggota keluarga dalam Bidstone Pagi Raya Keluarga yang diadakan setiap hari Sabtu, pukul 5 sampai 5:45 pagi, di ruang serbaguna lantai 1. Setiap minggu kedua dan keempat diadakan senam pagi bersama setelah doa pagi. Diberitahukan kepada jemaat GIA Kudus, bagi jemaat yang sakit atau memiliki kerabat yang sakit dan rindu didoakan, dapat menghubungi sekretariat gereja agar dapat disampaikan dan diumumkan di warta jemaat. Gembala jemaat atau pendeta akan mendoakan di ibadah hari Minggu. Bagi jemaat yang rindu mengikuti informasi terkini mengenai aktivitas dan kegiatan gerejani di GIA Kudus, silahkan mengunjungi sosial media Instagram GIA Kudus. Warta digital juga dapat diakses melalui laman Instagram ini. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita sudah diberkati Tuhan melalui kebenaran firman. Sekarang kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, silahkan berdiri. Nanti Bapak Ibu Majelis bisa menyambutnya. Oh ya, ada di sebelah kanan. Selamat datang, selamat bersekutu dengan kami, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kedatangannya. Kemudian bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun, silahkan bangkit berdiri dalam hari-hari ini. Atau barangkali minggu kemarin yang belum sempat datang dan beri didoakan, silahkan bisa bangkit berdiri. Ada? Silahkan yang berulang tahun. Baik minggu ini maupun minggu kemarin, ada yang di atas ya, di depan. Baik, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, nanti didoakan oleh Bapak Yunatan. Bagi para jemaat yang baru hadir di tempat ini, sekiranya belum ada pilihan untuk menentukan tempat ibadah, Gereja Isa Al-Masih Kudus terbuka untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang mari kita akan bersama-sama berdoa untuk yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami.
Kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Hari ini kami datang kepada Engkau Tuhan dengan segala sukacita yang terus Engkau nyatakan sebagai bukti pemeliharaan Tuhan kepada anak-anak-Mu, khususnya yang saat ini dan beberapa waktu yang lalu berulang tahun. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih setiap saat, setiap tahun kehidupan Engkau berikan kepada kami untuk anak-anak-Mu, bahkan mujizat demi mujizat, berkat demi berkat Engkau nyatakan sebagai bukti pula bahwa Engkau sangat memperhatikan kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat perlindungan, bimbingan Tuhan dan penyertaan Tuhan kepada anak-anak-Mu yang berulang tahun ini. Dan kami percaya bahwa setiap hari Engkau akan selalu memberikan kepada kami anugerah yang sangat berharga dan berarti. Kiranya Engkau ya Tuhan terus akan memberkati anak-anak-Mu yang berulang tahun dengan kesehatan, kebahagiaan, keberhasilan di dalam setiap langkah hidup mereka. Bimbing anak-anak-Mu di dalam setiap keputusan-keputusan yang diambil. Dan bimbinglah anak-anak-Mu untuk selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan mereka sebagai ucapan syukur atas anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka. Berikanlah hikmat serta kekuatan untuk menghadapi segala tantangan yang anak-anak-Mu hadapi. Tuhan, kiranya Engkau menyertai anak-anak-Mu yang berulang tahun di dalam setiap aspek kehidupan mereka, baik di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, maupun di dalam pelayanan. Dan kiranya kasih-Mu itu senantiasa memancar di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Dan melalui kehidupannya banyak orang yang dapat merasakan kasih dan berkat-Mu. Kami menyerahkan anak-anak-Mu yang berulang tahun ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Berikanlah damai sejahtera dan sukacita yang melimpah sehingga hidup anak-anak-Mu ini selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian pula saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit dimanapun mereka berada, baik dirawat di rumah sakit maupun berada di rumah. Kami berdoa untuk Bapak Yosia Hendra, Bapak Yusuf Sutejo, Bapak Budiono Subakti, Ibu Ong Mewa, Bapak Lukas Karwoto, Ibu Mei, Ibu Melinda, Ibu Mika, Ibu Sofi, Ibu Rakiem, Ibu Tika, dan Bapak Ricardo. Demikian pula untuk Pak Agus, anggota jemaat di Rahtawu, dan beberapa saudara-saudara kami yang lain yang tidak sempat kami sebut namanya yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa itu terulur untuk menjamah anak-anak-Mu ini, menyatakan mujizat dan kuasa Tuhan untuk menyembuhkan, memulihkan, menguatkan kehidupan anak-anak-Mu ini. Teguhkan iman percaya mereka untuk selalu dapat berharap dan bersandar kepada mujizat dan kuasa Tuhan yang masih terjadi sampai hari ini. Kiranya berkat pemulihan akan senantiasa Engkau melimpahkan kepada anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk kota kami, untuk keluarga-keluarga kami. Kiranya kemuliaan Tuhan senantiasa dinyatakan di setiap kehadiran anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Sehingga benar-benar kemuliaan Tuhan itu dinyatakan oleh kehadiran Kristus dimanapun kami berada. Bahkan ketika Engkau tempatkan kami di kota tercinta, Engkau tempatkan kami di negara tercinta kami, bahkan Engkau hadirkan kami di tengah-tengah keluarga. Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan.
Tuhan memberkati kami. Sekarang mari kita akan sama-sama berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Sementara kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sementara kita meninggalkan tempat ini, kembali ke tempat kita masing-masing. Mari kita menerima berkat yang asalnya dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia, rahmat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai perjalanan kita dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.